Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana juga kabar ayah bunda di rumah? Nah, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, selalu menjaga kesehatan, prokes agar tetap sehat. Nah, sebelum kita belajar, mari kita mengucapkan atau berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak semua, hari ini kita belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran pertama. Silahkan kalian buka di halaman 37. Di sini kita belajar tentang laporan hasil percobaan. Siapa yang sudah tahu apa itu laporan? Nah, betul. Laporan adalah pemberitahuan atau penyampaian suatu hasil kegiatan secara objektif atau sesuai kenyataan yang sebenarnya. Kalimat yang digunakan dalam laporan bersifat pendek, singkat, dan jelas. Bahasa yang digunakan dalam membuat laporan juga harus mudah dipahami dan sederhana. Laporan dapat disajikan dalam bentuk deskripsi, eksposisi, atau argumentasi. Salah satu jenis laporan adalah laporan hasil percobaan. Laporan hasil percobaan berisi uraian mengenai suatu kenyataan atau kejadian yang disengaja. Laporan ini bersifat ilmiah serta disajikan dengan kalimat yang luas dan resmi. Ini adalah contoh laporan berbentuk deskripsi. Silahkan kalian perhatikan. Nah, kemudian selanjutnya ada contoh laporan eksposisi. Sudah mengerti? Yang ketiga yaitu laporan yang menggunakan tabel. Nah, coba kalian perhatikan untuk laporan yang menggunakan tabel. Di sini ada judul, waktu, tempat, kelompok pengamat, dan hasil pengamatan. Contohnya, judulnya apa? Tentang pertumbuhan biji buah mangga. Kemudian, waktu penelitiannya itu kapan? Di sini yaitu pada tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan 28 Januari 2018. Kemudian apalagi? Di sini ada tempat. Tempat penelitiannya di mana? Di SD Mekar Jaya. Kelompok pengamatnya siapa aja? Biasanya dalam satu kelas itu dibuat beberapa kelompok. Nah, anak-anak, bagaimana sudah paham tentang pembuatan laporan? Nanti kita akan belajar membuat laporan hasil pengamatan kalian di rumah. Baik, sekarang kita memasuki pelajaran IPA, yaitu tentang indera pendengaran. Coba kalian pegang sisi samping kepala kalian. Nah, di situ kan terdapat telinga ya. Ada berapa jumlahnya? Betul, jumlah telinga kita ada 2. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bagian-bagian telinga. Nah, sebelumnya Ibu tanya, fungsi telinga itu apa sih? Ya, fungsi telinga adalah untuk mendengar sesuatu atau suara yang ditangkap oleh gendang telinga. Di sini manusia memiliki indera pendengaran yang hanya dapat menangkap bunyi audiosonik. Apa itu bunyi audiosonik? Audiosonik adalah gelombang bunyi dengan frekuensi getaran di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz atau biasa dapat didengar oleh telinga manusia. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis gelombang bunyi. Tadi yang sudah Ibu jelaskan tentang bunyi audiosonik. Jenis gelombang bunyi itu ada 3 macam. Yang pertama, audiosonik.
Audiosonik yaitu gelombang bunyi dengan frekuensi getaran di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, ini biasanya yang bisa mendengar yaitu telinga manusia. Yang kedua yaitu intrasonik. Intrasonik adalah jenis bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Biasanya tidak terdengar telinga manusia. Contohnya, getaran suara gunung berapi, terus longsor, gempa bumi. Telinga manusia tidak akan bisa mendengar suara-suara gemuruh dari gunung berapi, longsor, dan gempa bumi. Hanya BMKG yang mempunyai alat yang bernama seismograf ini untuk mendeteksi akan bencana gunung berapi, longsor, dan gempa bumi yang bisa dideteksi oleh BMKG. Baik, untuk selanjutnya yaitu jenis gelombang bunyi yang ketiga, yaitu namanya ultrasonik. Ultrasonik adalah gelombang bunyi dengan frekuensi tinggi, yaitu di atas 20.000 Hz, ya. Nah, gelombang bunyi ultrasonik ini biasanya yang punya itu hanya ikan lumba-lumba dan kelelawar. Nah, hewan-hewan ini mempunyai daya pendengaran yang sangat luar biasa yang manusia tidak bisa menjangkaunya, tapi mereka bisa atau dapat mendengar dengan jarak 20.000 Hz. Nah, sudah paham ya tentang jenis-jenis gelombang bunyi. Baik, di sini ada bagian-bagian telinga. Yang pertama yaitu saluran telinga, kemudian ada tulang martil, tulang landasan, gendang telinga, tulang sanggurdi, 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jarang, saraf pendengaran, rumah siput, tingkap bundar, dan saluran eustachius, dan dengan jendela oval. Nah, ini adalah bagian-bagian telinga. Telinga itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Yang pertama yaitu bagian telinga luar. Di sini ada daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga disusun oleh tulang rawan yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara. Sedangkan lubang telinga berfungsi yaitu menyalurkan bunyi sampai ke gendang telinga. Kemudian yang kedua yaitu telinga bagian tengah yang terdiri dari gendang telinga dan tulang pendengaran. Fungsi gendang telinga yaitu untuk menerima getaran bunyi. Jadi hati-hati nih kalau lagi bersihin telinga, jangan sampai gendang telinganya terkena atau terluka karena akan mengakibatkan pendengaran kita berkurang. Kemudian ada tulang pendengaran yang berfungsi untuk menghantarkan getaran dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Untuk yang ketiga di sini ada saluran eustachius, yaitu yang menghubungkan telinga bagian tengah dengan hidung dan tenggorokan. Saluran ini menjaga tekanan udara di dalam rongga telinga agar sama dengan tekanan udara yang ada di luar. Bagian yang ketiga yaitu bagian telinga dalam. Antara lain ada terdiri atas 3 saluran setengah lingkaran, rumah siput, dan saraf pendengaran. 3 saluran setengah lingkaran itu berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Yang kedua yaitu rumah siput, yang terdapat cairan dan rambut halus yang akan menyampaikan getaran ke ujung saraf pendengaran. Sedangkan fungsi saraf pendengaran yaitu meneruskan rangsang bunyi ke pusat saraf atau otak. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah jelas tentang telinga dan bagian-bagian telinga serta fungsi dari bagian-bagian telinga tersebut.
maka kita harus bersyukur kepada Allah karena telah diberikan atau diciptakan dengan fisik yang sempurna, mempunyai kedua telinga. Baik anak-anak, sekarang kita memasuki pelajaran IPS. Nah, tentang keberagaman beragama, toleransi antar umat beragama. Kemarin kita sudah banyak suku bangsa, tarian, adat istiadat, apalagi ya alat musik semua berbeda. Nah, ada lagi juga yaitu agama pun di Indonesia ternyata banyak anak-anak, tidak hanya satu, tidak hanya dua, akan tetapi di Indonesia ini mempunyai 6 agama. Ya, sebelum Ibu membahas agama-agama yang ada di Indonesia, nah tugas kita sebagai bangsa Indonesia yaitu melakukan toleransi. Apa sih toleransi itu? Toleransi adalah sikap menghargai pendirian. Pendirian apa? Pendirian yaitu pendapat, pandangan, kepercayaan atau kebiasaan yang berbeda dengan pendirian sendiri. Toleransi antar umat beragama merupakan sikap bersedia hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda agama. Contohnya, orang Islam berdampingan bertetanggaan itu dengan orang Kristiani, tidak saling membenci, akan tetapi saling toleransi dan tetap saling rukun. Contohnya lagi, jika kalian mempunyai teman Kristiani, pada saat hari Minggu itu mereka kan melakukan ibadah. Pada saat kalian mau main, kalian harus mengerti, harus menunggu teman kalian melakukan ibadah terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya, teman kalian harus mengerti dan memahami kalau pada saat azan kalian melakukan ibadah terlebih dahulu. Nah, apa saja sih Bu agama yang ada di Indonesia? Agama yang ada di Indonesia yaitu ada 6. Yang pertama ada Islam, Kristen ini terbagi dua, Kristen Protestan dan Katolik. Kemudian ada agama Buddha, ada agama Hindu, dan yang terakhir yaitu agama Konghucu. Nah, sekarang Ibu akan membahas satu persatu agama yang ada di Indonesia. Nah, kalian lihat ini gambar apa? Ya, betul, ini gambar masjid. Masjid ini tempat ibadah untuk agama Islam. Nama kitab sucinya yaitu Al-Quran. Untuk pemuka agamanya biasa kita sebut Pak Ustadz atau Bu Ustazah, atau juga pemuka agama yang lain yaitu Bapak Kiai. Hari besar keagamaan umat Islam yaitu yang biasa kita lakukan pada saat setelah bulan Ramadan, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya yang kemarin baru kita laksanakan juga yaitu Hari Raya Idul Adha. Ada juga Tahun Baru Hijriah atau Muharram, Isra Mi'raj, dan Maulid Nabi. Untuk yang kedua yaitu agama Kristen Protestan. Nah, perbedaan Protestan dengan Katolik adalah dari pemahaman Alkitab dan gereja. Bentuk gerejanya berbeda. Nah, kemudian kitab sucinya apa? Sama-sama Alkitab. Ada juga nama kitab suci agama Katolik sama Alkitab. Kemudian nama tempat ibadahnya gereja. Ada juga pemuka agamanya berbeda. Kalau Kristen Protestan biasa menyebutnya pendeta. Kalau Katolik itu biasa menyebutnya pastor atau romo. Hari besar keagamaannya yaitu hari Natal, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian di sini ada agama Hindu. Nah, di Indonesia khususnya di Pulau Bali itu banyak sekali yang menganut agama Hindu. Nama kitab suci agama Hindu yaitu Weda. Tempat ibadahnya namanya Pura. Untuk pemuka agamanya biasa disebut dengan Pedanda. Hari besar keagamaannya hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagarwesi. Setelah ada Pura, ada juga yaitu Wihara atau Pihara. Ini kitab sucinya yaitu Tripitaka. Ini untuk agama
Buddha. Untuk pemuka agamanya biasa kita sebut biksu. Hari besar keagamaannya hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Untuk yang terakhir yaitu namanya kelenteng. Ini biasa untuk agama Konghucu. Nama kitab sucinya yaitu Sisuwujing. Pemuka agama biasa disebut Jiaoseng, Wensi, atau Kuesi. Hari besar keagamaannya biasanya kita rayakan dengan Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Baik anak-anak, bagaimana penjelasan Ibu hari ini? Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian dapat memahami. Silahkan sekarang buka halaman 44, kalian kerjakan bagian A dan B-nya saja. Baik anak-anak, Ibu cukupkan pelajaran hari ini. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan agar kita tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.